Buat orang tua yang masih bingung mencari dongeng apa untuk ngajarin anaknya supaya bisa makan sampai habis, menghargai makanan, setahu belum ada ya dongeng Indonesia yang tentang itu ya. Ini bisa dipakai cerita Sanji. Iya ya. Bahkan Ceritakan aku kepada anak-anak sebelum tidur. Kalau Jeff memotong kakinya, memakan kakinya supaya Sanji bisa hidup. oh Akan bah teringat sampai dewasa. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Dan bersama saya Hans. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang ini sangat universal ya. Bahkan bukan seorang penggemar One Piece pun mungkin bisa menikmati tema kali ini ya. Karena tema kali ini kita akan membawakan pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari One Piece. Oke, setuju. Ya, jadi One Piece ini sebagai salah satu serial yang legenda ya bisa dibilang. Salah satu nilai jualnya yaitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini pasti wibu-wibu biasanya Ya, kan nonton anime, keren, terus jadi ini ya, jadi panutan biasanya. Pernah nggak? cosplay jadi karakter tertentu, tapi nggak Oh, cocok. bukan cosplay sih. Misalnya ini, olahraga nonton Ice Shield 21 atau baca Ice Shield 21. Pingin ikut klub football. Tapi di Indonesia tidak ada. Iya, hampir nggak ada kayaknya. Kayaknya dulu pernah ada. Aku bahkan dulu sempat nge-search cuy. Apa kayak klub-klub apa ya itu? Bahasa Indonesianya apa ya? American football. Ada kok istilahnya, lupa. Rugby. Setauku beda coy. Ya Beda, pokoknya beda. itulah. Aku sempat nge-search, Cak. Wibu, Cak. Aku merasa wibu. Tidak ada. Ada, pernah ada dulu. Cuma kayak klub-klub kurang inilah. Ya itu klubnya dibikin sama wibu-wibunya Shield juga itu. Teori yang bagus. Tapi enggak, kayaknya emang ada, cuman olahraga yang enggak terlalu diminati gitu loh. Orang jadi jarang tahu juga. Cuman Tidak kalangan ada tertentu. ininya kayaknya. Cuman yang tahu cuman pemainnya sama keluarganya aja yang tahu kali. Ya, ya. Ya, jadi kita hari ini akan cari apa pelajaran yang bisa kita dapat dari One Piece gitu ya. Iya, betul. Pelajaran hidup ya. Jadi cerita harusnya sudah secara setara dengan cerita-cerita masa lalu ya, seperti si Kancil, cerita Timun Mas. Ya juga sih. Sebenarnya One Piece itu memang kalau dilihat ya kayak cerita dongeng, cuman dijadiin satu dalam keseluruhan cerita One Piece, dongeng-dongeng kecil kan. Kayak misalnya ini coy, dongeng Jack and the Beanstalk. Nah, itu kan juga masuk Oh dalam ya, ya. ini, Skypiea misalnya. Terinspirasi dari Ya, dongeng-dongeng ya. gitu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke topik, mungkin ini ya, pengumuman dulu ya. Berita, berita. Iya, berita tentang Denden Podcast yang sudah kita rencanakan dari beberapa waktu lalu. Nah, ini kita akan mulai untuk meluncurkan serial dari podcast Denden Podcast ini, yaitu adalah J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece. Nah, jadi kita akan mulai Oktober ya. Yap. Plannya sih 2 minggu sekali. Nanti kita coba bahas per beberapa arc gitu ya. Oke. Jadi yang tertarik segera follow kalau di Spotify, kalau di YouTube subscribe. Ya, betul. Kalian juga bisa Biar nggak ajak teman-teman ketinggalan. kalian yang mungkin baru mau ngikutin, jadi supaya bisa catching up bareng kita juga sambil dengerin podcast ini. Yo, bro. Nah, jadi tugas kita ini ya, kita mulai baca ya minggu ini berarti. Ya, mulai minggu ini kita akan baca. Jadi per dua Mulai dari minggu. awal ya. Jadi Kira-kira 2 minggu lagi lah yang mau kita bareng akan. kita juga, yang mau bareng-bareng kita juga bisa ikut baca juga dari awal mulai sekarang ya. Supaya nanti episodenya udah muncul, bisa nge-review bareng. Ya, terus ini ya,
J-pop pertama ini udah aku kirim ya yang kemarin itu. Jadi cakupannya dari Romance Down, Orange Town sama Syrup Village. Oke, sampai Usop berarti ya. Ya, kurang lebih sampai situ ya. Oke, mungkin ada pengumuman lagi? Atau kita langsung mulai aja? Ada berita kedua. Oh, ada apa? Ada. Ini seputar One Piece juga ini. Apa-apa? Jadi kalau tahu beberapa saat lalu kan ada yang sempat viral tuh, yang mau melaporkan kata anjay. Oh, yang Lex ya? Nah, jadi waktu itu sempat di semua wawancaranya yang Lex itu dia kan anti sama si itu Ya, orang yang si melaporkan itu. Anjay. Hampir di semua wawancaranya yang Lex, dekatnya yang Lex ini seorang nakama sejati nih. Aku baru nonton sedikit Dia sih sudah yang bercerita tentang dia sudah pernah klarifikasi pakai kisah One Piece di Tanjung Priok. Terus sekarang dia menyampaikan si orang yang Lutfi. mau melaporkan Anjay itu, si Lutfi. Nah, dia disebutnya, oh kalau saya sebut dia itu manusia karet. Kenapa manusia karet? Karena itu namanya kan Luffy. Manusia karet itu. Ya intermezzo saja. Oh iya ya. Oke. Iya, aku Jadi juga nonton itu di yang Lex, podcast itu ya. Yang biasa. 5, 4, 3, 2, 1. ya podcast Close the Door. Ya. Oke. Mungkin bisa dibilang kapan-kapan yang Lex jadi bintang tamu ya. Ngobrolin One Piece. Pengennya sih gitu. Cuma pasti mahal, bro. Sudah terlalu di atas dia. Kita siapa? Nggak bayar. Namanya collab itu nggak ada bayar. Maksudnya terlalu jauh jaraknya. Kecuali kita setara Atta Halilintar. Nah, oke, collapse. Nah, kalau kita kan ujuk-ujuk siapa ini? Mungkin kita nanti bikin ini juga aja. Laporkan kata apa gitu. Nanti kan dia sebel sama kita terus dia mau ngobrol gitu. Laporkan kata ini. Apa ya dulu kata lagunya ada gitu. Oh, oh aja ya kan. Tahu nggak lagu? Oh iya. Oke, Yaudah, langsung itu aja. Kita masuk ke topik pembahasan kali ini yaitu pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari One Piece. Ya, jadi ini tadi kita udah nyiapin masing-masing dari kita pilih 5 ya. Pilih Ya. 5 pelajaran hidup. Ini mau di countdown atau langsung aja satu-satu gitu? Langsung aja. Tanpa urutan ya berarti. Cuman kita gantian Iya, aja. tidak ada urutan tertentu. Oke, mulai dari aku dulu ya. Oke, bos. Oke, punya aku yang pertama adalah pelajaran hidup yang aku dapat yaitu bagaimana kita itu merespek atau menghormati perempuan, cuy. Yaitu dari Sanji ya. Hmm. Itu memang sekilas ya emang keren ya. Pertamanya sekilas keren. Bahkan nggak jarang itu malah membawa ke penderitaan. Kayak misalnya yang Sanji waktu lawan Khalifa kan akhirnya dia kalah toh. Karena dia nggak bisa menendang, Ya. nggak bisa menyakiti wanita. Tapi di cerita-cerita berikutnya ditunjukkan kalau sebenarnya perbuatannya itu yang nggak mau menyerang wanita itu malah membawakan kebaikan. Contohnya waktu di Dressrosa kan dia lawan Violet toh pertama-pertama itu. Tapi dia nggak mau nendang Violet sampai akhirnya Violet ini, oh ini orang baik. Akhirnya kan ditolong untuk membongkar ininya Doflamingo. Kan awalnya Violet anak buahnya Doflamingo juga. Ya. Sama juga yang di Whole Cake Island waktu sama Puding. Nah itu juga keren sih. Puding ini kan udah jahat banget. Sampai akhirnya Sanji ini benar-benar tulus gitu loh. Dia ini benar-benar melihat kecantikan dari hati seorang Puding. Sampai akhirnya Puding luluh. Wah itu mantap. Tapi ada satu pertanyaan. Ya, apa itu? Kenapa dia ngecengin semua perempuan? Apa kata itu menghargai perempuan? Oh, tapi jangan salah bro.
Dia itu ngecengin perempuan itu dia nggak sampai berbuat macem-macem. Jadi dia secara ini aja, secara apa ya istilahnya, tanpa physical contact lah. Jadi cuman menikmati keindahan perempuan. Gimana? Mengintip. Ya itu itu sempat ini loh, kontroversi juga. Aku sempat nonton beberapa review di YouTube yang orang habis nonton dari Thriller Bark. Nah itu banyak khususnya cewek-cewek merasa ilfil sama Sanji. Padahal awalnya keren sampai di Thriller Bark langsung ilfil cuy. Apa-apaan ini? Ya, jadi yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita tidak usah ikuti. Iya, tapi itu kayaknya emang menggambarkan dari sang pengarang cuy. Karena Oda kan memang terkenal sebagai pengarang yang mesum ya. Oke. Ya, oke, sekarang lanjut giliranmu. Oke, kalau aku yang pertama, jangan lupakan sejarah. Tuh, kayak pernah dengar di film pendek. Ya, itu gimana? Ya, Dari jangan lupakan sejarah. dari mana itu? Jadi banyak sih, cukup banyak cerita yang karena kan One Piece kan banyak kan flashback gitu kan. Mm-mm. Nah, kebanyakan konflik yang terjadi di masa sekarang ini karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian tentang kisah-kisah masa lalu. Atau masa lalu yang sengaja Contohnya, ditutup-tutupi malah. oh ya betul. Ya, Jadi gimana? kita harus tahu, maksudnya harus menyukai sejarah, apalagi kalau di negara sendiri ya kita belajar sejarah sendiri. Karena ada beberapa, mulai dari Alabasta kan emang gitu, kayak mereka udah tahu rajanya itu selalu bijak kan, Pro memperhatikan terhadap rakyatnya, rakyat. tapi mereka sekarang lupa, nggak ngingat kalau dulu rajanya memang benar-benar baik gitu, tapi mereka sekarang menganggap rajanya mengkhianati rakyat kayak gitu. Oh iya, sama kayak di Hampir semua Dressrosa sih gitu juga. sih, jadi Rosa kayak gitu. Mm-mm. Jadi jangan lupakan dan belajar dari sejarah, itu sih kalau aku. Oke, boleh lah, boleh. Ya ini kalau dari aku ini nggak tahu sebenarnya pelajaran hidup atau bukan ya. Cuman aku terkesima sama momen Usopp from zero to hero, yaitu waktu di Arlong Park cuy. Itu kayak di momen itu langsung Usopp itu jadi karakter favoritku. Masih ingat nggak waktu lawan Chu? Ya, Nah dia itu mau kan, kabur tapi tidak jadi. ya dia pura-pura mati, terus kabur, terus dia merenung. Nah ini dia mikir, apa aku pura-pura pakai debu ya? Kasih debu biar kelihatan udah bertarung. Nanti aku minta maaf sama Nami. Sudahlah Nami, kita sudah berjuang. Terus dia mikir, padahal yang lain udah berjuang cuy. Mati-matian sampai mempertaruhkan nyawa. Nah itu, langsung epic comeback. Itu kayak bener-bener ini ya. Kalau menurutmu apa ya pelajaran yang bisa diambil dari itu? Itu eh kayak momen yang bikin aku langsung jatuh cinta sama One Piece juga sih. Terutama Usopp-nya. Itu termasuk nggak pelajaran hidup? Bisa jadi. Mungkin lebih tepatnya ini ya. Secukup apapun kamu, Selemah apapun. jangan pernah menyerah itu. Karena teman-temanmu yang lain pun sudah berjuang sampai mempertaruhkan nyawanya. Masa kamu mau cuma duduk di situ? Ya kayak gitulah intinya. Ya Kalau harus dari aku itu. ikut berjuang. Oke. Ya mungkin istilahnya secukup apapun tetap harus berjuang lah. Ya. Oke. Cukup singkat ya. Kayaknya. Episode kali ini. Ini sudah 3. Oke, lanjut. Oke, kalau aku kita harus rajin belajar. Oh, kayak mirip-mirip sejarah tadi ya. Bedanya apa? Tadi kan sejarah masa lalu. Kalau ini belajar ilmu pengetahuan lah intinya. Nah, misalnya seperti apa? Jadi ada 2 contoh. Yang pertama dari kisahnya Chopper.
backstory-nya. Heeh. Itu kan dia pengen jadi dokter kan, Ya. tapi waktu itu kan dia nggak ngerti, cuma baca-baca sekilas jamurnya ternyata itu beracun, bukan jamur untuk obat. Heeh. Terus pada waktu itu kan si dokter Rin kan marah sama Chopper. Mm-mm. Itu jamur beracun, kenapa kamu kasihkan gitu. Ya. Terus dia ada bilang gini, dokter Rin ada bilang, kalau mau jadi dokter yang hebat tidak cukup punya hati yang baik, harus belajar, harus ngerti gitu sih. Mm-mm. By the way itu Dan masuk dalam Chopper kan listku juga juga cuy. Ya lanjutkan dulu ya. ya udah. Jadi pokoknya harus rajin belajar lah. Sampai sekarang pun Chopper masih belajar kan. Iya iya. Ini masuk dalam listku juga Jadi cuy. ilmu pengetahuan tuh penting. Jangan pernah menganggap oh nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah. Itu penting juga. Ya mungkin aku nambahin kalau yang aku lihat itu ada yang lebih keren lagi kalimatnya cuy. Kebaikan hati aja itu nggak cukup Hmm? cuy untuk menyelamatkan orang. Kamu juga perlu ilmu. Skill. Ya Iya, ya. jadi percuma kita punya hati yang baik, ya itu bagus, kita bisa menyelamatkan orang, tapi percuma kalau kita punya hati yang baik, ingin menyelamatkan orang, tapi kita nggak tahu caranya. Malah Ya betul. menjerumuskan ke arah yang salah nanti. Malah buat orang itu mati. Nah, Iya, heeh. Itu cukup dark juga sih itu cerita Chopper itu. Tapi oke, nilainya bagus sekali nilainya. Duh, punya aku udah oke. berkurang satu lagi. Ya, nanti sambil jalan kita coba, aku sambil nyari yang lain lagi. Nah, ini yang berikutnya ini adalah kisah Fisher Tiger. Ini pasti semua sudah tahu ya, tentang rasisme, yaitu pelajarannya yang ini udah umum di mana-mana, kita nggak boleh rasis ya kepada siapapun. Mungkin ke orang yang lain warna kulit dari kita, atau lain ras, lain suku. Tapi yang kalau aku lihat dari kisah Fisher Tiger ini yang menyentuh ya. Jadi sebenarnya si Fisher Tiger sendiri pun dia itu nggak bisa ini loh, nggak mau berdamai dengan manusia, karena pada saat itu kan dia sekarat karena diserang marinir kan. Dia disuruh anak Hmm. buahnya ini transfusi darah aja, tapi hanya ada darah manusia. Tapi kan akhirnya dia menolak. Jadi dari dalam lubuk hatinya itu dia sebenarnya benci sama manusia. Tapi di saat itu dia juga berkata sama krunya kalau jangan jangan sampai orang-orang tahu, orang-orang di Gyojin, di Pulau Gyojin itu tahu kalau dia itu benci sama manusia. Nah, itu pelajarannya adalah emang kalau meskipun kita saat ini benci ya sama rasis lah, jangan sampai itu kita meneruskan ke lainnya juga. Misalnya kita benci sama si A, terus kita bilang sama orang lain, si A ini loh, gini gini gini. Padahal belum tentu, itu kan Menghasut orang berdasarkan, lain supaya membenci si A juga. iya, padahal itu kan hanya dari perspektif kita, dari perspektif orang lain mungkin ya sebenarnya si A itu nggak jahat. Ngerti nggak maksudku? Ya, subjektif lah. Iya, ya. Jadi itu sih. Menurutku pelajaran dibawa dengan cara yang keren sih. Emang Fisher Tiger itu benci manusia, tapi dia nggak mau sampai generasi berikutnya sampai Oh, berarti ikut-ikutan kalau benci juga. Ha. zaman sekarang itu bisa nge-hate tapi jangan hate speech gitu. Oh, iya. Freedom of speech. Nge-hate boleh tapi jangan hate speech. Iya. Iya, iya. Kalau hate speech kan menghasut orang-orang kan. Iya, betul, betul. Masuk. Ini relevan ya dengan kondisi sekarang ini. Mantap. Mau nge-hate, hate lah dengan elegan gitulah. Oh, iya, iya. Oke. Berikutnya dari saya lagi, Ya, yang ini bisa dua ya. Yang paling umum orang taunya mungkin don't judge book by its cover. ya. Jadi tidak bisa menilai orang dari penampilan luarnya. Tapi yang terpenting tuh jangan percaya pada siapapun
100%. Kok kontradiktif ya? Walaupun itu saudaramu sendiri atau orang terdekatmu, jangan 100% lah. 90% boleh. 99%, tapi jangan sampai 100%. Ini apakah berkaitan poin 1 dengan poin 2 yang kamu sebutkan? Berkaitan. Kadang kan kita coba menilai orang, oh orang ini dekat sama aku, baik. Itu kan, Ah, terus kita percaya akhirnya. ya. Nah, kalau Padahal dari sebenarnya enggak. Ini contohnya dari kisah si Kanjuro. Don't trust anyone. Iya. Oh, ini mengandung spoiler ya? Dia selalu bersama-sama dari awal ini. Udah tahu semua lah. Iya, ya. Oke. Mereka selalu bersama-sama dari awal. Menangis bersama, berdarah bersama. Tapi ya ternyata dia pengkhianat. Malah dia sudah setting itu dari awal memang kan. Jadi jangan percaya. Iya, ya. Ya nggak salah sih. Selalu sisakan 1% doubt itu. Iya, Karena ya. nggak sedikit juga kan. Kalau kasus-kasus di dunia nyata kan musuh terbesar kita tuh orang terdekat kita, tahu? Iya, ya. Orang yang paling bisa menyakiti Potensi kita adalah ada. orang terdekat kita. Biasanya gitu. Jadi kalau aku, ya mungkin banyak yang nggak setuju mungkin ya. Tapi selalu sisakan ada 1% atau 0,1% aja. Keraguan itu harus selalu ada. Kalau aku gitu. Oke, oke. Jadi ini ya agak nggak yang melulu positif-positif ya, tapi ada keseimbangan. Jadi positif bro. Loh, kalau positif itu 100% percaya. Kalau ada ketidakpercayaan kan ada negatifnya, berarti keseimbangan. Ya boleh gitulah. Ya, tapi kalau kamu merujuk ke Don't Judge Book by its cover, sebenarnya aku ada yang lebih keren, cuy. Don't Judge Book by its cover. Tokoh-tokoh di One Piece Apa? yang terlihat bodoh atau terlihat apa sih ini? Ternyata keren, cuy. Latar belakangnya yang kita nggak tahu. Misal contohnya yang Gaimon. ya itu kan sudah terlalu ini ya, kurang keren lah. Ya, Gaimon keren tapi ada lagi karakter yang sampai di titik wanja, Loh, keren padahal- banget ini. Padahal dia itu runner up ini loh, paman-paman terkeren Gaimon. Wah, spoiler. Ya, buat kalian yang belum mendengarkan turnamen paman-paman terkeren, kalian bisa cek juga ya podcast kami, Denden Turnamen mencari paman-paman terkeren. Ini salah satu Featuring contoh. Rap Crash. Iya, YouTuber juga. Ini salah satu contoh yang aku mau ngasih tadi itu ini. Senior Pink. Gimana? Keren nggak? Oh iya, iya. Tampangnya kan kayak ngapain sih ini orang pakai baju bayi, ngedot ini. Baju bayi. Padahal itu salah satu yang membuat, bahkan bisa dibilang itu salah satu momen terbaik di Dressrosa sih. Ya, kisahnya si Senior Pink. Ha. Ternyata di balik itu kan dia ini ada kekasihnya yang kayak apa itu istilahnya? Mental break atau gimana gitu kan. penyakit lah. Ya, jadi kayak nggak bisa berekspresi, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Tapi saat dia memakai baju itu, dia melihat si wanitanya itu tersenyum. Dan di situ dia akhirnya pakai baju itu terus. Meskipun terlihat bodoh. Itu poin yang lebih oke sih kalau dari yang Don't Judge Book by its cover kalau menurut aku. Yaudah, itu ambil aja lah jatahmu. Aku yang 1% tadi. Ya itu bonus. Ini tadi poinku berikutnya ini Chopper tentang kebaikan dan ilmu yang mencukupi. Tapi tadi sudah ya, ini aku sudah langsung kepikiran. Salah satu karakter favoritku juga yang tadi yaitu Usopp. Ini momen saat di Water Seven. Nah, pelajaran hidupnya adalah yang saya pelajari lagi dari Usopp, yaitu jangan malu untuk minta maaf. Masih ingat gak momen itu? Oh iya ya. Waktu dia mau marah sama Luffy kan, ternyata balik lagi. Ya, jadi kan dia tengkar sama Luffy, terus keluar, terus
perang lawan si P9 sudah berakhir menang. Dan pada momen terakhir pas Luffy mau berangkat, Luffy dan kawan-kawan kan berangkat, si Usopp ini, waduh aku harus kembali ke kapal, ayo. Terus dia ngarang-ngarang apa, aku lupa pokoknya apa, dia bacot-bacot gitulah. Sampai akhirnya kan, Latihan. iya Zoro, Luffy, pura-pura gak dengar, pokoknya Usopp itu udah bacot apa gitu. Sampai akhirnya dia tahu kalau ini saatnya untuk dia minta maaf cuy. Dan saat dia minta maaf, maafkan aku. Akhirnya Luffy sama Zoro langsung menerimanya. Mantap sih itu. Soalnya kan Zoro bilang kalau ini bukan bajak laut main-main, kita nggak bisa keluar masuk seenaknya. Harus ada yang jelas, kejelasan gitu loh. Ya. Dan itu Tapi pengejutnya si Usopp, hal yang paling terberani yang dilakukan yaitu mengakui kesalahannya. minta maaf itu, kalau menurutku. Ya, respect sih itu. Ya. Kita mungkin dalam kehidupan ini juga sering kali gitu ya. Kita gengsi, kita ya udahlah lupakanlah, itu kan udah lama. Tapi kita nggak tahu kalau itu sebenarnya bagi orang lain itu nggak benar. Kita harus tahu kalau kita itu salah, kita harus mengakuinya. Oh mantap ini. Oke. Sudah bisa naik mimbar. Yes itu. Usopp sudah 2 ya ini dari aku. Mantap Usopp. King. Di One Piece ada nggak karakter yang minta maaf selain Usopp? Kayaknya nggak ada sih ingatku. Tidak ingat. Ya, tapi itu salah satu yang membekas sih di ingatanku. Oke, lanjut. Oke, yang keempat dari aku ya. Ya. Ini dari Luffy. Ya. Jadi pelajaran hidupnya adalah mulai aja dulu. Ten. Kayak iklan. Jadi kalau tahu kisahnya Luffy kan, ya waktu dia mulai mau jadi raja bajak laut, kan ambisinya besar tuh, pengen jadi raja bajak laut. Ya. Tapi untuk mendapatkan itu kan harus ada gimana caranya gitu kan. Menyiapkan Harus planning lah. navigasi, peta dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat di kisah awal itu, waktu dia berangkat tuh dia sendirian aja. Cuma naik perahu kecil. Tidak bawa apa-apa. Cuma perahu kecil itu aja. Iya. Terus ngikut angin bawa dia kemana, tapi bisa ketemu sama kru-krunya itu. Zoro, Nami, Usopp, Sanji. Iya. Sampai akhirnya sekarang. Jadi, ya itu. Kadang kalau kita terlalu banyak mikir tuh malah jadinya nggak jadi. Gak mulai-mulai. Kayak penuh pertimbangan tuh malah akhirnya nggak mulai-mulai ya. Jadi sebelum BTS itu Luffy sudah mengajak kita untuk mulai aja dulu. BTS bukan mulai aja dulu. BTS itu belanja. Tokopedia saja. Kita tidak dibayar tapi siapa tahu nanti setelah ini Kalau gitu tadi bisa endorse. ya siapa tahu nanti kedapatan endorse dari Tokopedia atau siapa. Lumayan ya, tapi untungnya ya saya Luffy... bisa kok Tokopedia. Oh, saya bisa, mulai saja dulu, gimana? tapi untungnya Luffy ini loh, kalau dia nggak beruntung ya, dia berlayar sendiri, hilang, mati, nyemplung di lautan, tamat. Tidak ada cerita One Piece. Ya. Ya, semoga saja berakhir seperti Luffy ya. Penting mulai. Ya. Oh, ini juga salah satu kata-kata dari Luffy. Aku nggak lupa ingat sih. Cuman kata-katanya itu pokoknya intinya, meskipun dia mati, paling nggak itu dia mati karena telah mencoba. Ngerti nggak? Oh ya. Ya itu salah satu quotes yang cukup jadul, tapi lupa ingat juga sih, pernah ada gitu. Jadi ini kita bisa recall juga nanti di J-Pop ya. Di J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece di episode 1 kita akan bahas. Nanti kita akan bahas perjalanan Luffy yang pertama kali. Iya, mantap. Ya, tadi kamu mau nambahin apa lagi? Jadi gini, mindsetnya bisa gini sih. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, mulai aja langsung.
Ya. langsung dilakukan. Karena nanti kalau misalnya itu gagal, kita masih ada sisa waktu nih untuk mencoba hal yang lain gitu kan. Kalau kita terlalu lama mikir di awal, terus baru kita coba mulai, terus gagal, sisa waktunya udah tinggal sedikit karena kita terlalu lama nunggu yang di awal ini. Kalau mau mencoba yang lain gitu. Iya, iya. Sama seperti Denden Podcast ini ya, kita mulai aja dulu. Meskipun suaranya hasilnya pas-pasan, tapi ya lumayan lah. Walaupun nafas saya Ya nggak usah dikenceng-kencengin juga. Oke lanjut, aku ya terakhir ini berarti dari aku. Ya ini pasti semua nakama setuju, semua pendengar setuju, bahkan kamu pun setuju. Ini poin yang benar-benar, bahkan di awal cerita One Piece ya, ini kayak benar-benar membekas. Yaitu dari Sanji. Bagaimana kita ini harus menghargai makanan cuy. ya ya. Mungkin ini aku flashback sedikit ya, cerita awalnya Sanji itu kan waktu masih kecil diceritakan dia kerja di kapal restoran. Nggak tahu ya, kapal pesiar atau apa jadi dapurnya gitu kan. Terus sama teman-teman seniornya yang udah tua-tua udah lebih tua, ini loh makan makanan sisa. Terus dia ngapain makanan sisa? Jorok, dibuang. Nah, dari situ kan terjadi musibah, yaitu dia terdampar di pulau tanpa makanan sedikit pun. Nah, itu pengorbanan Zeff yang sangat epic. Di situ baru dia belajar untuk mensyukuri makanan. Bahkan berarti kan diceritakan itu waktu ada bajak laut Dawn Creek, dia yang ngasih makanan ke Dawn Creek, cuy. Padahal udah dilarang sama Patty sama koki-koki lainnya itu kan. Ya. Karena dia tahu rasanya kelaparan di lautan itu seperti apa. Jadi kalau makan ambil secukupnya dan dihabiskan. Ya, ini bahkan ya pelajaran hidup ini dari semua yang tak sebutkan tadi, ini yang paling apa ya? Paling aku lakukan lah dalam kehidupan. Kecuali makanan yang tidak saya suka. Bisa. Tapi kalau makan selalu Makan habis. sisa-sisa kok. Kecuali ada ada pete, ada apa ya nggak makan lah. Tapi kalau lainnya pasti selalu habis, cuy. Bahkan ya Oke. akhir-akhir ini aku kalau makan itu, misalnya kan makan malam nih, lumayan banyak nih porsinya. Aku sengaja sisain. Yaudah simpan aja buat besok. Ini antara pelajaran hidup menghargai Itu makanan atau menghargai atau miskin. ya sambil lah. Kan ini masa-masa sulit cuy. Uang juga lama-lama habis ini Iya, iya. kena virus. Buat orang tua yang masih bingung mencari dongeng apa untuk ngajarin anaknya supaya bisa makan sampai habis, menghargai makanan, setahu belum ada ya dongeng Indonesia yang tentang itu ya. Ini bisa dipakai cerita Sanji. Iya ya. Bahkan Ceritakan aku kepada anak-anak sebelum tidur. Kalau Jeff memotong kakinya, memakan kakinya supaya Sanji bisa hidup. oh Akan teringat sampai dewasa. bahkan aku sempat kepikiran ini loh cuy. Kalau misal punya anak tiap malam tak dongengin cerita One Piece dari awal sampai akhir. Kamu pernah kepikiran gitu, Cak? Emang kamu Bacain nggak? kitab suci bro, jangan bacain One Piece. Emang bukan bacain, nyeritain, dongengin gitu lah. Pernah aku terpikir iya, seperti itu, cuy. Maniak One Piece emang. Oke. Oke, lanjut terakhir dari kamu. Nanti aku nambah satu lagi aja boleh ya? Boleh, Biar boleh. Tetap 10. Jangan remehkan ilmu pengetahuan. Tuh, sudah tadi. Tapi ini konteksnya beda. Tentang science. Oke, coba. Ini relevan dengan sekarang nih. Karena Ya, kan ya. kita lagi masa-masa pandemi kan. Boleh, coba. Gimana? Banyak yang menganggap seperti virus corona itu tidak ada. Oh, Kamu yang mana? adalah. Ya kan? Padahal orang-orang itu semua bekerja keras, tenaga medis, ahli-ahli mempelajari mencari obatnya kan. Mm-mm. Nah ini sebelumnya sudah sempat disinggung di kisah si Norland.
Oh, gimana itu? Dia dan Calcara. Oh, iya 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 Waktu iya itu iya. kan ada penyakit tuh. Iya iya, ingat ingat ingat. Dan katanya kalau mau menyembuhkan penyakit itu orang-orang di sana percayanya harus mempersembahkan korban kepada dewa. Iya, ini kayak Padahal Heeh. di sisi lain tuh Norlan dan teman-temannya itu bekerja keras supaya bisa menyembuhkan penyakit itu. Iya iya. Tapi banyak orang yang nggak percaya, malah percaya yang bisa bilang tahayul-tahayul gitulah. Atau kalau zaman sekarang mungkin teori konspirasi-konspirasi yang virus ini nggak ada atau apa, akhirnya nggak mau disiplin, tidak ikut protokol kesehatan. Tapi kalau dari cerita itu lebih ke Jadi ini ya, kita harus, lebih kayak ke tradisi yang sudah dilakukan terus-menerus tanpa kita mengetahui sebenarnya tradisi itu buat apa sih? Esensinya apa? Itu oh ya, tradisi sesuai juga bisa. dengan ini enggak? Kehidupan yang kita jalani gitu enggak? Misalnya jangan melakukan hal yang sia-sia lah. Iya, iya itu maksudku. Harus open minded, membuka mata, terbuka terhadap hal yang baru. Mungkin ya berarti nggak harus sains sih, tapi hal-hal yang baru, ilmu-ilmu yang baru kita harus terbuka. Ya, open minded. Jangan Oh. jangan nyaman dengan posisi kita aja sekarang. Yang kita tahu apa, udah nggak mau berubah gitu. Iya, belajar hal baru, wawasan baru, pengetahuan Ya, baru. Karena hidup nggak ya, cuman sekedar apa yang kita jalani berulang-ulang, yang kita ikutin aja arus. Seperti rutinitas. itu. Ya, Iya. Oke, boleh lah, boleh, boleh. Ada lagi ya? oke. Ini supaya pas 10, yang keenam dari aku ya. Loh, bukan Ini, sudah 10 cuy. hah? Kan sudah 10, ini ke-11 berarti. Itu kembar kan sama aku? Tadi kan udah tak tebus Bukan. pakai usop, minta maaf. Oh, jadi Yes, tambah satu deh, yes. Pokoknya bonus. ada lagi lah bonus. Ini bonus buat yang mendengarkan sampai akhir. Selamat, saya kasih bonus satu lagi. Oke. Ini yang cukup epic, yaitu pesan dari Jinbe Ya. kepada Luffy. Jangan fokus sama apa yang sudah hilang. Fokus apa yang kamu ada sekarang. Wah, quotes ini, quotes. Ya, Oh, ini akhirnya. dan ini pelajaran hidup juga. Iya, iya. Jadi eventnya waktu itu setelah Marineford, yang mungkin lupa, tapi tidak mungkin lupa sih ini harusnya. Setelah Marineford, kan si S meninggal tuh. Oh, spoiler. Terus Luffy itu sangat terpukul. Ya. Udah tau lah semua. Terus si Luffy kan terpukul banget tuh. Nah, terus waktu itu Jinbe memberi ini kepada Luffy. Luffy, kamu jangan cuma lihat apa yang sudah hilang. Maksudnya si S itu kan. Ya, heeh. Tapi kamu lihat apa yang masih kamu punyai. Ya teman-temannya itu, kru Mugiwara itu, nakama-nakamanya. Itu yang buat Luffy bisa bangkit lagi. Iya, iya. Mungkin kamu ada pengalaman pribadi yang mau dibagikan mengenai ini? Ini kayak ini ya, apa? Move on, move on. Ya, Ini aku jadi teringat ini, coy. Film Marvel, salah satu quotes favoritku juga di film Marvel. Yaitu dari Guardian of Galaxy 2, masih ingat nggak? Ada yang kayak itu, mirip. oh iya ya. Yang terakhir kan Ini kan apa namanya? Wakanda si Forever. bukan Guardian of Galaxy, yang momen itu loh, ayahnya Star Lord, gak inget ya? Ya udah ini Gak inget. pokoknya kan ceritanya kan ayah kandungnya Star Lord itu kan si makhluk apa itulah yang akhirnya kan mati. Dan ternyata aku lupa ini yang ngomong siapa, tapi quotes-nya kurang lebih gini. eh Kadang kita nggak tahu kalau sebenarnya orang yang paling kita sayangi itu sudah ada di sebelah kita dari awal. Kan si Yondu, si ayah angkatnya yang warna biru itu loh. Oh iya ya, Yundo. Ya, jadi selama ini tuh orang yang kita sayangi itu udah ada di dekat kita, tapi kenapa kita mau nyari ke jauh ke luar gitu, padahal sudah ada. Mirip-mirip lah ya. Meskipun agak beda setelah dipikir-pikir. Ya, jadi fokus sama apa yang
kamu punyailah itu nanti. Ya, syukuri apa yang ada. Hidup ini anugerah. Jangan, nggak apa. Jangan, ya itulah pokoknya. Oke, selesai ya? Sekian perjalanan hidup yang ada dari kisah One Piece. Ya, jadi One Piece ini bukan sekedar anime, bukan sekedar manga, tapi banyak nilai-nilai hidup yang bisa kita petik dan bahkan bisa kita terapkan ya dalam kehidupan zaman sekarang yang relevan. Ya. Oke, sekian untuk Deden Podcast kali ini. Kalau kalian pengen ada ini juga nilai hidup yang bisa kalian dapat, yang mungkin belum kita sebutkan, kalian bisa tulis komen di YouTube atau di fanpage Facebook kita di Denden Podcast. Dan jangan lupa juga untuk share ya podcast ini supaya lebih rame, kita bisa lebih semangat. Dan jangan lupa nantikan J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece yang akan segera tayang di sini. Bulan Oktober ya. Ya, betul. Bulan Oktober. Jadi ini kita akan mulai baca ulang dari pertama. Ini kita nanti mencoba untuk nggak terlalu spoiler ya. Takutnya kan ada yang pertama kali baca, nanti ke spoiler cerita berikutnya. Oke? Oke. Jadi misal kita cerita arc yang episode 1 kan ini, Romance Down, Orange Town, Syrup Village. Nah, kalau bisa jangan terlalu membahas yang ada di depan-depannya yang belum kita baca nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi sekian untuk Denden Podcast kali ini. Dan saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah! Dadah.